Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Tadi Bun lihat, wah, sudah pada semangat luar biasa. Coba pengen dengar suaranya. Kelas 5. Oke, sebelumnya Ibu buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 5. Seperti biasa anak sebelum mulai pembelajaran mari kita berdoa terlebih dahulu. Mas Fajar yuk seperti biasa pimpin doa terlebih dahulu. Ada sifat sempurna dari teman-teman kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Mas Fajar. Baik anak-anak, sebelum mulai Ibu akan presentasi kehadiran anak-anak ya. Ada yang nggak masuk hari ini? Siapa yang nggak masuk? Siapa? Alika. Ada yang tahu kenapa Mbak Alika nggak masuk? Oh ya, mungkin baru sakit ya. Baik, Ibu presentasi dulu satu persatu. Mas Afkar, Mas Afnan, Mas Agam, Mas Ahmad, Mbak Anin, Mas Yeva. Iya, jadi yang nggak masuk cuma Mbak Alika nih. Kita doakan bersama semoga Mbak Alika cepat sembuh. Nah, untuk anak-anakku semuanya, apalagi ini di luar itu kering ya, banyak debu ya enggak. Nah, kalian harus jaga kesehatan, sering-sering cuci tangan. Jangan lupa makan bergizi, istirahat yang cukup. Seperti 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Apa yang pertama? Masih ingat? Bangun pagi, beribadah, berolahraga, apa lagi? Ya, gemar belajar, makan sehat bergizi, bermasyarakat, dan yang terakhir tidur cepat. Iya, seperti itu ya. Baik, anak-anakku semuanya, sebelum ini mari kita sebagai rasa cinta tanah air kita seperti biasa menyanyikan lagu nasional. Untuk hari ini apa? Tahu nggak lagunya apa? Halo halo Bandung. Yuk siap-siap dipimpin Mbak Isa. Yang lain berdiri nggak? Yuk. Seperti biasa berdiri yuk. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Anak tadi sudah menyanyikan lagu apa? Halo, halo Bandung. Nah, sebagai rasa cinta tanah air kita kepada negara apa? Indonesia. Ini salah satunya dengan tiap hari rutin kita menyanyikan lagu-lagu nasional. Terima kasih. Nah, untuk selanjutnya belum mengingatkan bahwa kalian tuh harus tetap semangat belajar, jangan lupa disiplin dan percaya diri. Kita di sini belajar bersama. Semuanya pasti nanti bisa. Jadi jangan takut. Terus tingkatkan rasa percaya diri kalian seperti itu ya. Nah, anak-anak, kalau kemarin kita sudah belajar tentang apa ya? Cahaya. Nah, untuk hari ini nanti kita akan belajar tentang sifat-sifat cahaya. Sudah dibaca di rumah? Sudah. Bagus sekali. Coba Mbak Anin, sifat cahaya itu ada apa ya? Yang pertama?
Merambat lurus. Wah, sudah bagus. Mbak Tisa, yang kedua apa? Dipantulkan. Benar atau salah Mbak Nani? Betul, yang kedua dipantulkan. Yang ketiga yang sudah dibaca, apa Mbak Kanisa? Dibiaskan. Nanti kita akan praktek bersama, dibiaskan itu seperti apa, dipantulkan itu seperti apa, gitu ya. Ada lagi yang keempat? Apa Mas Nevi? Diuraikan. Yang terakhir Mas Afar. Cahaya itu apa? Yang sudah dibaca di rumah. Kalau kemarin kan kita sudah belajar cahaya. Nah, sifat-sifat cahaya ada berapa, Nak? 6. Yang terakhir apa, Mas? Menembus benda-benda bening. Serta apa? Membentuk. Nanti kita akan bahas ya. Kemudian kita nanti juga akan praktekkan langsung di sini ya. Nah, kalian tahu nggak kenapa sih sendok kalau dimasukkan ke dalam gelas itu seolah-olah apa ya? Jadi kayak miring ya, betul. Jadi kayak apa? Bengkok. Ada yang tahu? Kenapa itu? Kenapa ya? Kok tiba-tiba sendok yang dimasukkan ke dalam gelas yang ada airnya, kira-kira jadi bengkok itu kenapa? Apakah karena dipantulkan? Kenapa? Oh, dibiaskan. Bagus, Mas. Iya, Mas Afar. Bagus sekali tadi. Ya, di sendok itu yang dimasukkan itu seolah-olah seperti bengkok. Itu nanti sifat cahaya yang dibiaskan. Nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Seperti itu ya. Nah, pernah nggak kalian melihat pelangi? Biasanya setelah apa ya? Setelah hujan. Bagus nggak? Ada yang tahu kenapa bisa muncul pelangi? Kenapa? Iya, karena diuraikan. Bagus sekali. Iya ya, karena diuraikan. Nah, untuk hari ini anak-anak kita akan belajar tentang sifat-sifat cahaya. Tujuan dari pembelajaran ini, anak-anak nanti bisa memahami tentang sifat-sifat cahaya, kemudian manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu ya. Nah, nanti Ibu akan membagikan sebuah penyelidikan cahaya. Ini sudah dibawa alat-alatnya? Sudah. Coba perhatikan baik-baik. Kehidupan di bumi tidak akan dapat berjalan dengan sempurna karena semua makhluk hidup tergantung pada adanya cahaya, baik itu hewan, manusia. Ternyata tidak hanya manusia yang butuh cahaya, hewan dan tumbuhan juga butuh cahaya. Ketika suatu benda terkena cahaya, maka dia akan terpantul. Pemantulan cahaya ada dua macam. Nah, pemantulan teratur dan pemantulan tidak teratur. Cahaya yang dapat diuraikan. Tadi kalau kita contohnya adalah pelangi. Ada lagi yang bisa menjawab? Kira-kira benda bening apa yang bisa ditembus oleh cahaya? Ya, kaca. Mbak Nadine, bagus. Vas bunga bening, iya bagus. Akuarium. Kira-kira kalau tembok bisa tidak? Sama sekali tidak ya. Lep. Tapi kalau Bu Nurul punya misalnya nanti sebuah kertas, kira-kira buram. Jadinya tidak tembus cahaya, tapi cahayanya tidak tembus sempurna seperti itu. Tembus tapi tidak sempurna. Gimana? Tadi ada pencerahan nggak dari video yang kalian lihat tadi? Itu adalah contoh-contoh sifat-sifat cahaya. Tadi bagaimana cahaya itu ada yang diuraikan, dibiaskan, kemudian apa? Dipantulkan, iya bagus sekali. Dipantulkan, kemudian merambat lurus, dan cahaya yang menembus benda bening. Setelah ini, Bu Nurul akan membentuk kelompok. Kalian akan praktek. Alat-alat dan bahannya sudah disiapkan? Sudah. Oke, Bu Nurul akan membentuk kelompok 5 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, dan 5. Sekarang silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Bu Nurul nanti akan memberikan
LKPD untuk menulis hasil praktek kerja kalian. Baik, sudah pada selesai. Nah, dia akan diwakili oleh kelompok 5 yang akan mempresentasikan hasil mind map mereka ya, hasil kerjasama mereka. Nanti silakan kelompok 5. Semuanya bisa memperhatikan ke kelompok 5 yang akan mempresentasikan hasil ya pengerjaan mind map terkait tentang sifat-sifat cahaya. Silakan, Mbak. Tepuk tangan yang meriah buat kelompok 5. Tadi sudah disampaikan lengkap beserta contoh-contohnya tiap sifat-sifat cahaya. Ya, terima kasih kelompok 5. Silakan kembali. Bu Nurul akan membagikan LKPD lagi. Silakan nanti dipraktekkan bersama dengan kelompoknya masing-masing. Ya. Ya. Ya, silakan dikerjakan bersama kelompoknya masing-masing. Tiap masing-masing kelompok sudah mendapatkan LKPD-nya masing-masing. Silakan bersama kelompoknya ini dicari, dipraktekkan langsung nanti bagaimana dibuktikan langsung bahwa ada peristiwa sifat-sifat cahaya sesuai dengan data tugasnya kelompok masing-masing. Ada yang mendapat bahwa cahaya itu merambat lurus. Coba silakan dibuktikan bersama kelompoknya. Ada yang mendapat bahwa benda itu cahaya itu bisa dibiaskan, cahaya itu bisa diuraikan. Silakan dimusyawarakan sama kelompoknya, dibuktikan sama kelompoknya. Nah, perhatikan di situ sudah ada langkah-langkah mengerjakannya atau petunjuk mengerjakannya. Coba diperhatikan baik-baik ya, petunjuk. Apa itu? Merambat lurus. Ini kelompok 3 berhasil mempraktekkan bahwa kelompok 4. Jadi apa, Nak? Iya, cahayanya diuraikan menjadi warna pelangi. Ada warna apa itu? Ya. Ya, tahu ya. Bagus ya. Silakan sambil nanti diisi ya ininya ya, LKPD-nya ya. Apa ini? Cahaya merambat lurus. Yang kedua, kalau pakai ini, kalau pakai kaca? Iya, memantul ya, terlihat ya. Itu, cahaya dapat dipantulkan. Kemudian kalau buat ngaca jadi memantul juga. Kemudian kalau yang dibiaskan itu misalnya ada air, kemudian nanti diisi pensil, iya jadi bengkok. Kalau di kehidupan kita biasanya kalau renang itu kolamnya dalam, tapi terlihat dangkal. Iya, seperti itu ya. Silakan dilanjutkan lagi sama kelompoknya ya. Sudah bagus, caranya sudah. Semangat. Apa itu? Ya, saya merambat lurus. Yang kedua, kalau ada sisir, nah sebenarnya apa? Apa kalau pakai sisir tadi? Iya, cahaya jadi ini ya. Kalau pakai ini tembus nggak? Iya, karena ini benda gelap. Tapi ketika pakai kertas bagaimana coba? Tembus. Tapi agak buram, tidak sempurna. Apalagi kalau kertasnya agak tebal lagi, seperti itu ya. Kalau pakai kaca sudah mempraktekkan? Iya. Silakan dipraktekkan bersama kelompoknya ya. Apa yang terjadi? Memantul. Iya, memantul. Terurai juga ya. Iya. Sudah berhasil? Sudah dipraktekkan? Coba menurut mau lihat. Yang cahaya merambat lurus? Oh iya, cahaya berhasil merambat lurus. Yang kedua apa yang udah dipraktekkan?
Kenapa? Membentuk bayangan. Membentuk bayangan. Coba kayak apa bayangannya? Oh iya, ada bayangan di ini ya, bahwa sifat cahaya dapat membentuk bayangan. Kemudian apa lagi? Dapat dipantulkan. Kemudian contohnya coba. Iya, berhasil ya. Tepuk tangan buat kelompok 5. Sip. Sebelum lanjut presentasi dari kelompok-kelompok, nah, mari kita nyanyikan dulu. Bunul punya lagu biar mudah mengingat 6 macam sifat cahaya. Ingat lagunya Abang Tukang Bakso? Ingat. Iya. Ada 6 macam sifatnya cahaya. 1 merambat lurus, 2 dipantulkan, 3 ditembus benda-benda yang bening, 4 diuraikan, 5 diuraikan menjadi pelangi. Jika kena benda bentuk bayangan, itu sifat keenam. Ulangi lagi, sekali lagi biar tambah semangat kelas ini. 1, 2, 3. 6 macam sifat cahaya. 1 merambat lurus, 2 diundurkan, 3 ditembus benda-benda yang bening, 4 dibiaskan, 5 diuraikan menjadi pelangi. Jika kena benda membentuk bayangan, itu sifat keenam. Tepuk tangan buat kalian semua. Ya, baik. Kita lanjutkan tadi hasil ini ya, uji cobanya, hasil eksperimennya. Kalau tadi kelompok 5 yang sudah maju, sekarang silakan kelompok 1. Ya. Oke, maju semua. Oke, dipresentasikan hasil ininya ya. Ya, silakan. Sudah? Ya, tadi sudah dijelaskan sama kelompok 1 terkait sifat benda apa, Mbak? Sifat cahaya apa? Cahaya menembus benda bening. Tadi udah ada dijelaskan contoh-contohnya, hasil uji prakteknya sama kelompok 1. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Oh ya, dari kelompok ini Mbak, ada yang mau tanya? Coba. Ulangi Mbak, apa pertanyaan? Oh, kardus. Tadi ada pertanyaan dari kelompok 4. Kalau kardus termasuk benda bisa tembus cahaya tidak? Bisa tidak Mbak, Mas? Oh, ternyata kardus termasuk benda yang gelap. Gitu ya Mbak? Iya, ada lagi yang mau tanya? Iya, kalau kertas itu ya tadi ada yang tanya Mas, Mbak. Kalau kertas bisa tembus tidak ya? Bisa tembus tidak? Kita cek ya. Tembus tidak? Tapi tidak. Iya, tidak tembus sepenuhnya. Karena ada halangan seperti itu ya. Masih terlihat tapi tidak terlalu terang atau bisa dibilang samar gitu ya. Tapi kalau tadi betul sekali. Kalau kardus atau buku yang tebal, tembus tidak? Tidak, seperti itu. Baik, terima kasih kelompok 1. Tepuk tangan buat kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Ya, coba perhatikan semua. Kelas 5. Iya. Coba perhatikan teman kalian. Mau presentasi. Perhatikan coba. Kelompok 2 sudah mempraktekkan bahwa kalau sifat cahaya yang merambat merambat lurus, ternyata kalau salah satu karton ditutup bisa merambat lurus tidak? Tidak. Kenapa? Karena terhalang. Iya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Sudah paham terkait dengan sifat cahaya merambat lurus? Sudah. Tepuk tangan buat kelompok 2. Ya, terima kasih. Nah,
Praktekkan terkait sifat-sifat cahaya. Ada yang merambat lurus, ada yang praktek sifat cahaya menembus benda bening, ada yang praktek tentang sifat cahaya membentuk bayangan. Kemudian kelompok 4 mempraktekkan apa nak? Iya, sifat cahaya yang dapat ditampilkan. Dan juga tadi ada kelompok yang mempraktekkan bahwa sifat cahaya dapat diuraikan dan dibiaskan. Oke. Untuk selanjutnya anak-anak, kalau kalian tadi sudah praktek, sudah paham betul? Sudah? Iya, sudah paham. Tadi sudah membuat mind map, sudah praktek langsung, sudah mempresentasikan langsung. Silakan untuk selanjutnya kalian mengisi laporan percobaan ya, laporan percobaan sama kelompoknya. Iya. Ya. Tadi sudah mempraktekkan, silakan disimpulkan apa hasil praktek kalian. Silakan. Ya, silakan Ibu kasih waktu 7 menit. Sesuai apa yang dipraktekkan bersama kelompoknya. Silakan didiskusikan, disimpulkan apa hasil praktek kalian. Bisa? Ya. Salah tulis. Akar ya. Aku langsung tuh. Kelompok 5 sudah. Kelompok 1 sudah. Kelompok 2 sudah. Kelompok 3 sebentar lagi. Kelompok 4, ayo didiskusikan bersama. Ya, kelompok 5. Iya, sudah selesai. Oke, baik teman-teman semuanya. Anak-anak, ada teman kalian yang mau mempresentasikan hasil uji cobanya ya, laporan uji cobanya ya. Coba silakan diperhatikan dulu. Silakan kelompok 5 mewakili teman-temannya. Tempo fokus. Ya, coba kelompok 5 ada yang mewakili akan menyampaikan laporan terkait percobaan sifat-sifat cahaya yang tadi sudah dilakukan bersama kelompoknya. Silakan, Mbak. Ya, coba perhatikan dulu ya. Iya, kesimpulannya apa, Nak? Jika benda gelap, kalau terkena cahaya apa tadi? Membentuk bayangan. Tapi kalau benda bening terkena cahaya akan tembus cahaya. Terima kasih. Tepuk tangan buat kelompok 5. Ya, tadi sudah dipraktekkan bersama, sudah membuat laporan hasil eksperimen ini ya. Seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya kalian Ibu berikan soal sumatif ya sebagai akhir pembelajaran. Silakan nanti dikerjakan terkait dengan apa yang sudah kalian pelajari, terkait dengan apa yang sudah kalian praktekkan. Silakan. Ya. Silakan dikerjakan secara individu ya, mengukur kemampuan kalian dalam memahami materi terkait sifat-sifat cahaya. Ya, dikerjakan ya. Ya, sudah? Ya, kalau sudah nanti dikumpulkan ya. Baik anak-anak kelas 5. Untuk selanjutnya tadi kalian sudah menyelesaikan soal individu, soal sumatif terkait dengan pembelajaran sifat-sifat cahaya. Nah,
Sebelum kita tutup, silakan kalian merefleksikan diri apa yang sudah dipelajari hari ini, apa tantangan dari eksperimen hari ini. Silakan nanti refleksikan diri kalian di lembar refleksi yang Ibu bagikan. Ya, silakan nanti diisi refleksinya. Apa yang menarik di pembelajaran hari ini? Kemudian apa yang masih sulit di dalam pembelajaran materi sifat-sifat cahaya ini? Silakan. Silakan masing-masing individu mengisi refleksi pembelajaran hari ini. Ya, harus kerjasama ya, biar selesai ini. Silakan direfleksi apa kekurangan pembelajaran hari ini, bagaimana, apakah menarik. Tuliskan di lembar refleksi yang udah Ibu bagikan. Sudah? Kalau sudah nanti dikumpulkan. Ya Mas, dikumpulkan, nggak apa-apa. Ya. Nanti dikumpulkan bareng yang itu aja ya. Ya, silakan diisi lembar refleksinya. Saya baru belajar mengenal apa seperti itu. Kemudian kegiatan apa yang paling sulit hari ini? Bagaimana cahaya merambat? Kemudian hal yang perlu saya lakukan untuk menjadi lebih baik apa kira-kira? Silakan direfleksikan, dituangkan di refleksi yang sudah Ibu bagikan. Baik. Nah, anak-anak kelas 5. Tepuk bagus. Iya, tadi betul udah keliling, semuanya sudah mengerjakan refleksi terkait pembelajaran hari ini. Nah, anak-anak tadi perhatikan dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, dan kelompok 5 sudah maju masing-masing mempresentasikan terkait hasil uji coba eksperimen sifat-sifat cahaya. Nah, tadi dapat kita simpulkan bersama bahwa sifat-sifat cahaya ada berapa macam? 6 macam. Apa saja? 1, bareng-bareng. Merambat lurus. 2, dipantulkan. 3, menembus benda benih. Yang keempat, dibiaskan. Kelima, diuraikan. Yang terakhir, membentuk bayangan. Nah, itu tadi adalah terkait sifat-sifat cahaya yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bermanfaat tidak kita mempelajari sifat-sifat cahaya? Sangat bermanfaat ya, karena sangat sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi ketika kita mempelajari lebih jauh terkait sifat-sifat cahaya, kita akan lebih paham. Oh, sifat-sifat cahaya itu seperti ini. Ini termasuk apa, termasuk apa. Nah, kalian jadi lebih paham. Senang tidak hari ini? Lebih paham tidak? Ya? Iya. Baik. Untuk selanjutnya nanti, untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang bunyi. Ya, kalau hari ini kalian jadi detektif cahaya, kalau besok kita akan jadi detektif bunyi. Oke, sampai di sini dulu. Silakan nanti tugas-tugas yang tadi silakan dikumpulkan. Ya, yang masih ini nanti dikumpulkan ke Bu Nurul. Ibu akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Ya, pesan Bu Nurul, tetap semangat, jangan menyerah. Ya, terus percaya diri dan terus mencoba. Insya Allah dengan mencoba, berusaha, insya Allah kalian bisa. Baik, Ibu akhiri. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.